Al-Maidah ayat 6 Allah telah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn al-ayah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dalam dadanya sudah terpati iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya idza qumtum, apabila kalian akan mendirikan salat, ila salati, mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh juga kedua tangan kalian sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah rambut kalian, warjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ini adalah langsung perintah Allah Subhanahu wa taala, 4 gerakan kegiatan sudah berburu: membasuh muka, membasuh tangan, kedua tangan, kemudian rambut, dan juga kedua kaki. Pelaksanaan wudhu ini kemudian Rasulullah SAW menambahkan dengan yang kelima adalah dengan niat. Jadi wudhu itu dari Allah 4 ditambah 1 Rasulullah, 1 dengan niat, dan para ulama menambahkan lagi jadi ke-6 tertib. Maksudnya mulainya tertib sesuai dengan aturan muka dulu, tangan, rambut, dan kaki. Semuanya tertib sesuai dengan aturan. Jadi itulah rukun wudu ada. Jadi berniat, pertama berniat, kemudian membasuh muka, mencuci tangan, membasuh rambut, dan kedua kaki. Pada pelaksanaannya wudu, biasanya banyak teman-teman kita, sahabat kita, berwudunya asal-asalan. Ketika akan membasuh mukanya, basuh muka seperti kayak gini, basuh muka itu sama begini, ambil airnya, usap semua banyak di sini, semuanya. Ini adalah muka, dan di belakang telinga ada, nih di belakang telinga harus basah juga dengan kaki ini. Jadi badunya muka dan kedua belakang telinga 3 kali basuh, 3 kali. Kemudian kata Allah yang kedua, faghsilu itu wujuh wa aydiyakum ilal marafiqi. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Kebanyakan ada saya lihat membasuh tangan seperti ini, ini air gini aja. Harus sesuai aturan. Kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah tangan ini ya, sampai siku-siku ke sini. Ya. Atau dilebihkan, kalau bisa dilebihkan. Kalau kita perban, jadi ada kalau sini kita ada sakit, di perban ya kelebihan sini perban. Nah, mulainya dari tangan, bukan dari siku. Ketika air ke sini, bukan dari sini dulu, tapi di tangan dulu sesuai dengan firman Allah, wa idakum ilal marafiqi. Basuhlah tangan kalian sampai siku. Seperti kita mau ke Jakarta, dari Bogor ke Jakarta, Bogor ilal Jakarta. Jadi Bogor dulu, baru ke Jakarta. Demikian juga tangan, membasuh tangan Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan dulu, baru ke siku. Jangan siku dulu, baru. Ya, jadi perintahnya begitu. Jadi kebanyakan ke sini dulu, atau di tengah-tengah, tangan dulu sini. Tangan, pegang ke bawah. Ini adalah perintah Allah langsung. Baru kedua
ke kiri, jadi boleh lagi di air ke sini dulu, baru ke sini, sampai melebihi siku kita. Itu banyak kesalahan begitu. Jadi pada saat wudu asal-asalan. Kemudian membasuh rambut biasa. Aduh, semua boleh. Pokoknya asal rambut atau kepala, masuk kepala, di kepala segini. Mau begini, mau sini boleh, ya terserah ya. Tapi biasa sini asal rambut, ini namanya kepala. Dan membasuh kaki mulai dari kaki ini, jari kaki ini, baru sampai kedua mata kaki. Jangan masuk ke sini dulu, tapi di jari-jari dulu. Jari-jari dulu, baru ke sini airnya. Jangan ke sini dulu, karena kata Rasulullah Allah Subhanahu warjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki kamu sampai kedua mata kaki. Jangan bukan firmannya bukan ka'bain ilal juga bukan, tapi kaki dulu, kaki ini, baru kedua mata kaki ini baru kaki. Jadi jangan salah, jangan ini betul. Ya, kebanyakan yang salah. Jadi kedua kaki. Dan jangan asal kalau kita lihat ini air digini aja, bukan diusap, dipegang. Jangan dipegang, pakai kita kebesaran dulu, dipegang, dibasuh sampai ke jari-jari kita gini, sela-sela kaki dimasukin air. Itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama kita. Dan itu dicontohkan oleh guru agung kami, Bangsa Aba Awas, bagaimana cara berwudunya seperti para ulama-ulama terdahulu. Beliau lihat gurunya ke gurunya, sampai gurunya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudunya jadi bersertifikat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salah, semuanya ada aturan. Dan dimulai, jadi itu ada yang rukunnya. Yang sunatnya cuci tangan, berkumur, menghirup air, telinga, dan boleh ada pundak. Ketika berwudu, niatnya di mana? Apakah di tangan? Apakah di kini? Di mulut? Kita membasuh mulut atau bukan? Pada saat berniat, pada saat kita membasuh dua muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'al hadis asbar lillahi ta'ala. Aku berniat berwudu untuk membersihkan hadas kecil karena Allah Subhanahu. Nah, pada saat dimulai ketika Rasulullah SAW ketika mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling lebih dalam lagi, hadirkan hati dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Bismillah. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tangan lengan bergerakan, tapi hati, qalbu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat berwudu kita ada niat. Kemudian pada saat mencuci tangan, dari mulai dari sini ada doanya yang biasa disampaikan oleh para ulama. Allahumma ini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma atini, ya Allah berikan kepada kami ya Allah kitab kami ya Allah nanti di yaumil kiamah nanti, kitab biyamini di sebelah kanan, wa hasibni hisabai yasira, dan ringankanlah pada kami pada saat kami ditanya-tanya di yaumil kiamah nanti dengan hisab yang sangat ringan ya Allah, yang sangat pendek ya Allah. Jadi kita minta mulai dari wudu saja kita sudah meminta bahwa nanti di tangan kita akan diberikan kitab di sebelah arah kanan tangan kita. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti, mudah-mudahan kita diberikan kitab kita di arah kanan kita. Tapi ya ketika kita membaca kemudian membasuh tangan kiri kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aw min wara'i johri. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kitab kami di arah sebelah kiri ya Allah, tangan kiri kami ya Allah, aw johri, atau di arah punggung kami ya Allah.
Bagaimana kalau kita diberikan oleh tangan kiri, kan tidak sopan. Atau juga di arah punggung kita, itu amat sangat tidak sopan. Kalau kita diberi tangan, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menerima kita amalan kami, kita di yaumil kiamah, mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan di arah yang kanan, jangan diberikan di arah kiri atau di arah belakang. Dan itu doa sudah diucapkan ketika kita sudah mulai belajar wudu ketika kecil kita. Bapak-bapak yang sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sudah 50 tahun sudah dibaca itu doa. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat membasuh rambut ada doa juga, Allahumma harim sa'ri wa basari ala nar, ya Allah. Jangan kau tersentuh api neraka ke dalam rambut kami ya Allah dan jasad kami ya Allah. Ada juga ya, semuanya doa-doa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu sempurnanya wudu, mulai dari cuci tangan, berkumur-kumur, menghirup rambut, mencuci, membasuh muka, tangan, mengusap rambut, telinga, dan kedua kaki, dan itu disempurnakan wudu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu kemudian sholatnya sempurna, mencukupkan wudunya, maka dia akan keluar dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Man tawadda'a li sholati fahsanu wudu'a, siapa saja yang berwudu untuk sholat kemudian dia menyempurnakan wudunya, mulai dari kumur-kumur, mulai dari tangan kumur-kumur dan selanjutnya sampai dengan itu sempurna wudunya, summa qama ila sholati, kemudian dia melaksanakan sholat, mendirikan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi ayaumi waladathu ummuhu, maka sesungguhnya dia akan keluar min khati'ati dari segala dosa-dosa kecilnya, ayaumin seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sempurnakan wudu kita. Kemudian setelah wudu biasanya kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alni minat tawabin, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tawabin, selalu bertaubat padamu ya Allah. Jadikanlah kami adalah hamba-hamba yang selalu bertaubat padamu ya Allah. Allah waj'alni bertawabin waj'alni minal mutahhirin, ya Allah. Jadikanlah hati kami, jasad kami suci terus, senantiasa berwudu kepada Allah ya, sehingga kami bersih, badan kami dan qalbi kami juga jadi bersih. Waj'alni minat tawabin waj'alni min ibadikal sholihin, dan ya Allah jadikanlah kami menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa yang setiap kali kita baca ketika kita sudah melaksanakan wudu. Terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang Maha penerima segala permohonan hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau itu sudah sempurna wudunya Rasulullah SAW, maka dia akan keluarlah dosa-dosa kecilnya, seperti dia tidak punya dosa seperti dia pada saat dilahirkan oleh ibunya yang tidak punya dosa setitik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, karena sungguh kemuliaan wudu ini sangat besar, maka berwudulah dengan sempurna. Jangan main-main wudunya. Dan hadirkan terus ketika berwudu, hadirkan dalam hati, sebut-sebut nama Allah sebanyak-banyak. Alhamdulillah.
Jadi pada saat setelah wudu, berdoa, kemudian kita salat yang pertama adalah salat sunat untuk menyempurnakan wudu kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat syukrul wudu 2 rakaat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku salat wudu ini untuk supaya memohon pada Engkau supaya sempurna wudu kami, ya Allah. Barangkali pada saat membasuh muka, mencuci tangan, atau membasuh rambut untuk kaki, ada sedikit menurut Engkau tidak sempurna, ya Allah. Maka pada saat mintalah dengan sholat wudu, syukrul wudu, mohon pada Allah SWT menyempurnakan wudu kita. Kenapa harus sholat? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was sabar. Mintalah kepada apa saja dengan sholat. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wudu kita sempurna menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang kemuliaannya wudu itu sangat besar, maka pada saat inilah kita mohon, kita berniat, kita selalu berwudu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, di waktu kapanpun. Tidak di dalam ketika sholat, tapi kita bersosialisasi, berkeluarga, sekolah, kantor, tetap dalam keadaan berwudu. Alhamdulillah. Jadi pada saat kita ke kantor, kita sudah punya wudu. Untuk apa? Untuk menunggu sholat zuhur. Setelah zuhur selesai, kita dapat berwudu terus sampai dengan waktu asar. Kita berniat akan sholat asar berjamaah. Jadi kemudian asar maghrib terus dengan wudu. Kita berniat selalu ingin sholat sebelum waktunya sholat. Kita sudah keadaan berwudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berwudu kemudian dia mensucikan lagi, berwudu lagi, maka dia akan catat baginya 10 kebaikan. Qala seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tadawwa ala tuhri kutiba lahu asru hasanatin. Siapa saja yang berwudu di atas, setelah dia berwudu, setelah dia suci dalam keadaan suci, kutiba lahu asru hasanah. Dia akan catat bagi Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah masih punya wudu juga, terus kemudian wudu itu lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi informasi ini semua jadi sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ibadah kita sempurna, sampai bukan dekat sama Allah, tapi sampai pada Allah Subhanahu wa taala, usul pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang diucapkan, dizikirkan untuk hanya meraih Allah Subhanahu wa taala, semuanya bernilai ibadah. Karena kenapa? Hati kita, jasad kita sudah suci, sudah dalam keadaan bersuci, telah berwudu. Alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah SAW, selalu berwudu pada saat sebelum sholat. Kemudian Rasulullah SAW tidak akan diterima sholatnya seseorang kecuali dia sudah berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala seseorang di antara kalian idza ahdasa, kemudian dia berhadas, hadas kecil maupun hadas besar, sampai akhirnya dia mandi, dan hatta yatawaddaa, setelah mandi berwudu, maka dia akan diterima sholat dan amal ibadahnya. Alhamdulillah. Jadi karena utama sangat pentingnya wudu. Kalau kita kemana-mana saja, masuk ke toilet keluarnya kita sudah dalam keadaan wudu. Di mana saja, ketika kita dalam perjalanan, di mana saja, di kantor, di mall, ketika sudah masuk ke toilet, keluar toilet,
sudah dalam keadaan berwudu. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali bahwa kalau kita berwudu dan wudu lagi dalam keadaan walaupun dalam keadaan berwudu, maka seperti cahaya di atas cahaya. Seperti bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-wudu'u ala wudu'i nurun ala nurin. Berwudu setelah kita punya wudu, nurun ala nur, seperti cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Informasi-informasi ini disampaikan oleh Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Dia sangat sayang sekali pada kita semua, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ibadahnya, amal ibadahnya seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, siapa saja di antara umatku senantiasa berwudu dan berwudu, nanti pada saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amal ibadahnya, maka orang yang senantiasa berwudu wajahnya akan bercahaya pada saat di yaumil qiyamah. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurra muhajjirina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku ketika ditanya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajahnya akan bersinar, bercahaya. Kenapa? Min asaril wudu, itu karena akibat atau karena sering berwudu pada saat hidup di muka bumi. Alhamdulillah. Nanti kita dibedakan di umat-umat yang lain yang sering berwudu, wajahnya akan bercahaya. Alhamdulillah. Aturun ya Rasulullah, Engkau telah memberikan beberapa informasi ilmu kepada kami. Mudah-mudahan kami dimudahkan, dilancarkan untuk melaksanakan wudu dalam keadaan apapun, dan dalam keadaan apapun juga, kondisi apapun kita, mudah-mudahan kami semua tetap dalam keadaan berwudu, bersuci, suci hatinya, suci jasadnya. Mudah-mudahan